Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 rendah. Berbagai peristiwa menarik sepanjang tahun ini akan kami sampaikan dalam Kilas Balik 2022. ...2022 ini merupakan tahun suram perekonomian Sumatera Barat. Betapa tidak, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga Desember ini hanya mencapai 4,54%. Lebih rendah dibanding triwulan kedua yang mencapai 5,08. Angka pengangguran dan kemiskinan turun dibanding tahun lalu. Pada Agustus 2022, berdasarkan data BPS Sumatera Barat, tercatat 6,28%. Dibanding periode yang sama tahun lalu, 6,52%. Angka kemiskinan tahun ini tercatat 5,92%, sedangkan tahun lalu 6,63%. Namun hal ini dianggap sebagai anomali atau kelainan, karena tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan serapan anggaran. Hal itu terungkap pada sidang paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas laporan reses dan penutupan masa sidang pertama periode 2022-2023. Di penurunan di angka pengangguran dan kemiskinan turun. Ya. Nah harusnya karena dua komponen itu turun, harusnya pertumbuhan ekonomi kita bagus. Pertumbuhan ekonomi kita juga ikut turun. Ya. Turun di triwulan 3 tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita itu 4,54%. Melambat dibandingkan di triwulan yang sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi kita itu jauh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi yang ada di Sumatera. Menurut anggota DPRD Sumatera Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional, rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun ini akibat pemerintah tidak maksimal memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah dan sektor pariwisata. Maka wajar kalau sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita menjadi menurun. Karena apa? Karena memang pada sektor UMKM itu belum secara maksimal bisa dibantu dan ditopang oleh pemerintah. Akibatnya mereka mengalami kesulitan terutama dari segi modal kerja atau modal usaha. Sementara itu, Nofrizon dari fraksi Demokrat menilai pertumbuhan ekonomi rendah terkait dengan serapan anggaran yang tidak maksimal. Serapan anggaran yang rendah disebabkan pejabat OPD dikontrol oleh orang-orang gubernur yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang terdekat gubernur. Nah, itu keluhan dari OPD-OPD kepada kami. Nah, dia tidak bisa berapa karena ditongkrongi. Bagaimana dia mau bekerja? Sementara ditongkrongi, sementara programnya harus begini, sementara padahal OPD-OPD itu punya pengalaman puluhan tahun, bahkan 25 tahun. Sementara datang orang yang baru belum punya pengalaman. Ini penyebab paling utama bagi kami. DPRD Sumatera Barat menuntut gubernur mengevaluasi total manajemen pemerintahannya agar ekonomi bisa lebih baik pada tahun 2023 mendatang. Laude Juharjo Anse melaporkan dari Padang. Berbeda dengan daerah lain yang menyelenggarakan upacara ulang tahun kemerdekaan di pusat kota, pemerintah Kabupaten Solo justru melaksanakannya di puncak Gunung Talang. Selain kepala dinas, anggota DPRD, camat, wali nagari dan pelajar, upacara tersebut juga dihadiri oleh ribuan pendaki gunung dari beberapa daerah di Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Meski berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tetap dilaksanakan sesuai aturan. Bendera dikibarkan oleh anggota Paskibra dengan seragam lengkapnya. Menurut Bupati, dipilihnya puncak Gunung Talang merupakan upaya mempromosikan keindahan Kabupaten Solo
sekaligus menghadirkan suasana yang berbeda dengan upacara sebelumnya. Ribuan guru honor di Padang yang telah memenuhi nilai minimal batal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja karena Wali Kota Padang tak mengeluarkan surat keputusan pengangkatannya. Padahal, DPRD Padang telah menganggarkan 16 miliar 300 juta rupiah untuk gaji P3K tersebut. Karena sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa gajinya dibebankan pada APBD setempat yang berasal dari dana alokasi umum. Tak diketahui alasan keengganan Wali Kota menerbitkan surat keputusan tersebut. Permohonan konfirmasi yang kami ajukan tak pernah ditanggapi. Tak hanya itu, DPRD Padang yang rencananya akan menginterpelasi Wali Kota juga tak terwujud, masuk angin dan hilang di tengah jalan. Sama dengan mahasiswa di kota lain, ribuan mahasiswa di Padang juga berunjuk rasa menentang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM untuk dipusatkan di gedung DPRD Sumatera Barat. Tapi pedemo tak diizinkan masuk oleh polisi. Alhasil, unjuk rasa digelar di Jalan Es Parman dan Jalan Khatib Sulaiman yang berujung dengan kemacetan. Pasalnya, itu merupakan pertigaan utama yang menghubungkan daerah utara dan selatan di kota Padang. Tapi unjuk rasa tersebut tak berlangsung lama. Menjelang sore, ribuan mahasiswa meninggalkan lokasi karena mendung dan awan hitam memayungi kota Padang. Rupanya, mahasiswa juga takut kehujanan. Gunting. Kasus mahasiswi pembina asrama Universitas Andalas yang memaksa juniornya menggunting celana panjang diredam dengan cepat oleh rektor. Kedua pihak yang terlibat telah dipanggil dan dibina. Tak hanya itu, sang mahasiswi yang menjadi pembina juga telah dinonaktifkan. Menurut rektor, pihaknya akan menertibkan dan menata seluruh asrama mahasiswa, serta mengembalikan fungsinya seperti sedia kala. Sudah menjadi rahasia umum jika selama ini kehidupan di asrama mahasiswa Universitas Andalas diatur layaknya organisasi massa. Perpeloncoan dalam bentuk baru kerap terjadi. Pelakunya berlindung dalam unit kegiatan mahasiswa dan mereka berdalih tindakan yang dilakukan dalam rangka membina anggota baru. Tambang batubara yang terletak di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Sawalunto, meledak. Ledakan terjadi pada lubang lori 2. 10 penambang tewas, 2 lainnya berhasil diselamatkan. Ledakan itu terjadi karena percikan api saat pekerja menambang batubara di dalam perut bumi. Percikan tersebut menyambar gas metan yang memenuhi lubang tambang. Kebakaran di lubang tambang menimbulkan ledakan yang dahsyat. Dugaan ini diperkuat berdasarkan kondisi mayat pekerja yang tewas. Semuanya hangus dan mengalami luka bakar. Ratusan mahasiswa Universitas Andalas Padang berunjuk rasa di gedung Rektorat Universitas Andalas Padang. Mereka berkumpul di depan kampus Fakultas Ilmu Budaya dan bergerak bersama-sama menuju rektorat. Para mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen Fakultas Ilmu Budaya terhadap 8 mahasiswi FIB. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut rektor bertindak tegas dengan memberhentikan dosen K sebagai tenaga pengajar di UNAN. Rektor Universitas Andalas, Yulianri, mengatakan, dirinya sudah menerima rekomendasi dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS UNAN untuk diteruskan ke Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekomendasi tersebut berupa pemberhentian dosen KC sebagai ASN sekaligus dosen di Universitas Andalas. Dosen Fakultas Ilmu Budaya berinisial KC usia 51 tahun mencabuli 8 mahasiswinya pada saat konsultasi mata kuliah dan skripsi di rumahnya. Salah seorang korbannya bahkan diperkosa sehingga mengalami trauma berat dan tidak berani lagi masuk kuliah karena malu.
Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.